Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor non-rasional dalam pengambilan keputusan. Di mana di sini kita akan membahas tentang A. Faktor kepribadian. Latar belakang sosial seseorang memainkan peranan dalam pembentukan kepribadian orang yang bersangkutan. Pendidikan dan pengalaman hidup pun ikut berperan, meskipun hal tersebut perlu diperhatikan. Yang belum jelas adalah mengenai bobot masing-masing faktor tersebut dalam pembentukan kepribadian. Jadi, kebebasan untuk mengembangkan kreativitas sangat perlu agar terwujud kepuasan pribadi di kalangan pimpinan, agar pengembangan keputusan lebih efektif, di mana keberhasilan manajer dalam pengambilan keputusan adalah tidak selalu dibebani dengan perhitungan faktor personalitas dari orang yang di atasnya. Meski hal tersebut juga perlu dilakukan. B. Gaya manajemen. Dalam pengambilan keputusan, gaya manajemen sama sulitnya dengan faktor kepribadian untuk diidentifikasi, meski gaya memimpin merupakan cara yang dapat menjelaskan perilakunya. Seseorang manajer yang berhasil adalah orang yang mampu menggabungkan pendekatan yang rasional dengan pendekatan intuitif. Dikatakan rasional dan sistematis apabila pengambilan keputusan butuh proses. Berpikir kreatif dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dikatakan kreatif jika dia mampu menggabungkan pendekatan ilmiah dengan menggunakan rasional dan logis dengan pendekatan kreatif berdasarkan intuisi serta pengalaman. Jadi, perasaan atau intuisi sering dipakai sekalipun keputusan itu secara ilmiah. Jadi, tidak ada salahnya bila seseorang manajer ingin segera bertindak. Di sini kita membahas cara berpikir kreatif. Apa sih yang dimaksud berpikir kreatif? Jadi, berpikir kreatif adalah cara berpikir yang tidak terikat pada hal yang umum saja, tetapi juga menyangkut kemauan mencari ide baru, teknik baru atau metode baru, yaitu metode baru yang belum terlintas di pikiran orang lain. D. Teknik-teknik berpikir kreatif. Di sini ada beberapa teknik-teknik berpikir kreatif, yaitu yang pertama brainstorming, di mana brainstorming adalah teknik yang mengacu pada penggalian ide-ide dalam suatu forum dan boleh bebas mengeluarkan ide-ide dan gagasannya. Yang kedua sinetis, di mana teknik ini bertujuan untuk memperbaiki perilaku antara individu dalam kehidupan kelompok. Yang ketiga asosiasi bebas, di mana teknik ini merupakan penempatan kekuatan berpikir untuk membuat hubungan yang lateral yang tidak terlihat sebelumnya. Teknik yang keempat yaitu buku catatan kolektif, di mana teknik ini berkisar pada penggunaan buku catatan oleh sekelompok orang yang diajak melibatkan diri dalam memecahkan masalah. Yang kelima checklist. Kita dalam menjawab pertanyaan di sini teknik ini sangat cocok untuk berpikir kreatif. Keuntungan teknik ini adalah dapat meningkatkan daya kreativitas seseorang dalam mendefinisikan hakikat permasalahan secara lebih dalam. Yang keenam, penyusunan daftar ciri-ciri, di mana teknik penyusunan daftar ciri-ciri sama juga dengan teknik checklist. 7. Teknik berangan-angan secara kreatif. Kita berpikir kreatif berarti bahwa seseorang belum puas dengan apa yang telah ia raih, makanya berangan-angan besar, cita-cita besar, dan dikaji dan diperhitungkan secara implikasi hingga akhirnya menjadi realita. Yang ke-8, teknik analisa morfologis. Dan yang ke-9, metode Edison. Metode Edison ini diambil dari nama orang yang menemukan lampu pijar, yaitu Thomas Alva Edison. Metode ini digunakan apabila cara lain tidak mendapatkan hasil. Bila mendapatkan hasil yang memuaskan, mulanya hanya bersifat mencoba-coba. Kegagalan menemukan seseorang melalui eksperimen diikuti eksperimen lain hingga membuahkan hasil yang diharapkan. Teknik ini juga butuh banyak waktu, kesabaran, serta keuletan.